Prodi S1 Pendidikan Sekolah Dasar. Jadi hari ini kita akan mempelajari atau mencari tahu apa sih itu konsep dasar IPS. Yang tahu nggak konsep dasar IPS itu apa? Sama, saya juga nggak tahu. Jadi kita pelajari bareng-bareng ya. Simak video berikut. Apa sih konsep dasar IPS? IPS ilmu pengetahuan sosial kan? Berarti sosial itu yang berhubungan dengan masyarakat atau manusia dan lingkungan dong. Jadi konsep dasar IPS itu apa? Konsep dasar IPS adalah ide fundamental yang membantu kita memahami interaksi manusia dan lingkungan sekitarnya dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Semua itu sama ya teman-teman. Nah, ada pun beberapa konsep dasar utama dalam IPS. Nah, yang pertama itu apa ya? Yang pertama adalah ruang dan waktu. Apa sih yang kita tahu tentang ruang dan waktu? Ya udah, ruang adalah ruangan kan. Waktu adalah waktu, jam gitu. Tapi dalam konsep IPS, ruang dan waktu adalah konsep yang merujuk pada lokasi geografis dan periode sejarah di mana peristiwa terjadi. Nah, memahami ruang dan waktu membantu kita menempatkan peristiwa dan dalam konteks yang lebih besar dan melihat bagaimana mereka saling berhubungan. Yang kedua, interaksi sosial. Ya, kita juga pasti sering kan berinteraksi dengan teman-teman kita, itu juga termasuk interaksi sosial loh teman-teman. Nah, jadi interaksi sosial adalah manusia makhluk sosial yang terus berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi ini membantu norma, nilai, dan struktur sosial yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Nah, yang ketiga, ada ekonomi. Ekonomi itu apa sih? Ekonomi udah keuangan, tentang hitung-hitungan, apapun itu yang berhubungan dengan angka. Ya, ekonomi itu adalah yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Nah, memahami konsep ekonomi membantu kita menganalisis bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya atau keinginan mereka. Yang kita tahu kan keinginan dan kebutuhan kita itu tidak akan ada habisnya, akan selalu bertambah, ya kan teman-teman. Yang keempat, ada budaya. Budaya itu yang kita tahu ya udah banyak di Indonesia itu ada berbagai macam budaya. Ada begitulah kira-kira. Jadi budaya yang mencakup konsep dasar IPS itu yaitu budaya mencakup nilai-nilai atau kepercayaan, ada istiadat, seni, dan teknologi, dan masih banyak lainnya. Budaya ini adalah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi seperti contohnya itu kita misalkan ya kita dari keluarga bangsawan, kita itu harus memiliki sikap yang sopan, anggun, karena keluarga bangsawan itu kan keluarga yang terhormat ya teman-teman. Jadi kita itu harus sopan, kita harus menyapa orang, itulah kira-kiranya. Oke, yang kelima di sini ada perubahan sosial, ada kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan politik yaitu yang berkaitan dengan bagaimana keputusan atau sesuatu dan lain hal dibuat bersamaan dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat. Nah, konsep ini membantu kita untuk memahami bagaimana individu dan kelompok memperoleh dan menggunakannya dan menggunakan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini seperti contohnya presiden ini membuat aturan. Nah, jadi aturannya ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat seperti kita. Jadi misalnya anak-anak sekarang itu diwajibkan banget untuk sekolahkan, meskipun orang tua yang tidak memiliki cukup dana untuk menyekolahkan anaknya, akan ada dana bantuan dari pemerintahan. Jadi itu ya teman-teman. Oke. Yang keenam di sini ada perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan bukannya perubahan dia yang tiba-tiba hilang kabar, tiba-tiba cuek, bukan ya teman-teman. Jadi perubahan sosial itu yaitu bagaimana masyarakat terus berubah seiring berjalannya waktunya. Oke teman-teman, jadi setelah kita mempelajari apa itu konsep dasar IPS di sini, dan tadi kita juga ada mempelajari konsep dasar utama IPS. Nah, di sini jadi kita dapat menyimpulkan bahwa konsep dasar IPS itu adalah fondasi penting ya teman-teman. Fondasi penting untuk memahami kompleksitas interaksi manusia di lingkungan sekitarnya dalam berbagai aspek ya teman-teman. Ada aspek kehidupan, aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, memahami konsep-konsep ini membantu kita menganalisis peristiwa. Kita bisa membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.